Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan malam hari ini di awal tahun 2024 kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul bersama, untuk kita bersama-sama ngareng ini apa Pak? Ngaji bareng. Ngareng. Ngaji bareng. Ngareng. Kita dipertemukan oleh Allah di kediaman di rumahnya Pak Iqbal sekeluarga, dan tentunya kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan rahmat untuk keluarga Pak Iqbal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kebaikan-kebaikan sehingga rumah ini menjadi rumah yang bercahaya. Dan Nabi SAW pernah bersabda, mathalul bait alladhi yuzkarullahu fihi walladhi la yuzkarullahu fihi kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya selalu digunakan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan perumpamaan rumah yang tidak digunakan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang yang mati dan orang yang hidup. Gitu. Maka rumah ini yang tentunya selalu dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian digunakan untuk berzikir, apalagi kemudian kita diizinkan untuk kumpul bersama di tempat ini, maka tentunya rumah ini menjadi rumah yang hidup, rumah yang penuh dengan cahaya, yang tentunya akan banyak para malaikat yang turun pada kesempatan kali ini insyaallah, dan juga kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Iqbal sekeluarga dan juga kita semua yang sedang berkumpul malam hari ini. Dan terlebih lagi semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang selalu disebut-sebut oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dan kita terus berusaha dan berupaya, apalagi tadi Pak Azam sudah menyampaikan sepekan sekali akan ada kajian. Maka begitulah para laki-laki, kan gitu. Begitulah para laki-laki yang tentunya tidak akan pernah bosan untuk terus mengisi waktu-waktunya untuk menambah keilmuan, untuk ngaji. Sepekan sekali itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, tentunya berat, apalagi malam hari. Kalau yang siroh di malam apa Pak? Sama, Masya Allah. Setiap Rabu malam Kamis itu antum harus meluangkan waktu, itu bukan perkara yang mudah, pasti berat. Tapi yakinlah bahwa yang berat itu Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan.
Dan tentunya itulah prinsip para rijal. Karena melihat sesuatu pasti yang jauh, bukan yang dekat. Makanya kita tahu kisahnya siapa? Pemilik kebun kurma yang siapa? Abu Dahdah. Abu Dahdah. Abu Dahdah yang ketika itu sebenarnya yang terjadi bukan di Abu Dahdah. Ada seorang sahabat yang memiliki tetangga orang munafik. Ini nggak ngulangi toh, Pak? Betul. Saya ngulangi kok. Wis diwasa pirang menit baleni. Biasanya dari sana Oh gitu ya, tikan ya. Baik. Baik, Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang sahabat yang memiliki tetangga orang munafik, kemudian anaknya sahabat ini ngambil kurma yang jatuh milik tetangganya orang munafik itu. Kurma jatuh. Lah wong kurma yang jatuh itu kan nggak apa-apa tuh. Kurma yang jatuh kemudian diambil itu mboten apa-apa, boleh, halal. Berarti buah yang jatuh itu boleh. Nek duren pripun, Pak? Wah, duren nunggu jatuhnya memang gitu. Karena Abdullah bin Busr juga ketika kecil itu melempari kurma milik orang Ansor, dilempari, kemudian dilaporkan sama pemilik kebunnya itu, pemilik kurmanya itu, dilaporkan kepada Nabi. Akhirnya Nabi bertanya kepada Abdullah bin Busr, kenapa kamu melempari kurmanya itu? Untuk makan, gitu kan? Bukan buat dijual, bukan buat dilumpuke atau apa, enggak, dikiloke, enggak, dimakan. Kemudian Nabi memberikan solusi, fakul min asafiliha la tarmihi la tarmiha wakul min asafiliha. Jangan lempari kurma itu, tapi ambil yang ada di bawah baru boleh dimakan. Nah ini kan sudah jatuh, boleh dimakan. Tapi ya namanya munafik gitu, munafik gawe perkara aja. Akhirnya Nabi tahu tentang masalah itu. Kemudian Nabi memberikan solusi. Ya wis, kalau begitu maukah kamu diganti kurma yang sudah dimakan itu dengan 100 pohon kurma di surga? Wah, kira-kira gimana, Pak? Responnya? Kenapa? Gas gitu. Tapi munafik ya, oh gak gitu, bukan gas. Oh gak gitu, gak iso kan gitu. Gas singkatan gak iso kan gitu. Gak iso, nggak bisa. Karena munafik lihatnya sesuatu yang ada di depan, bukan yang jauh sana. Terus pokoknya nggak mau, pokoknya harus diganti kurma. Wah, gimana ini? Dan akhirnya Abu Dahdah radhiyallahu anhu tahu tentang peristiwa itu, wis datang, kemudian bilang bahwa maukah kamu aku ganti dengan 80 pohon kurma terbaik yang ada di Madinah ini. Wah, wis langsung gaya guys, cek sih lah. Wah, gaya. Cuma satu kurma tok diganti 80 pohon kurma. Kok gaya-gaya ngecek barang kan gitu. Wis tinggal yes gitu 80 pohon kurma tuh. Tapi sok gaya. Akhirnya dicek, oke, deal. 80 pohon kurma milik Abu Dahdah di salah satu kebun terbaik itu ditukar dengan kurma milik orang munafik. Tapi ternyata bukan untuk kurma itu. Karena Abu Dahdah tahu bahwa Nabi sudah menyampaikan diganti dengan 100 pohon kurma di surga. Akhirnya Abu Dahdah
pergi ke kebunnya itu, dan ternyata di dalamnya ada istri dan anak-anaknya sedang berteduh, sedang bermain air. Kemudian bilang, wahai istri dan anak-anakku, keluar kalian dari kebun ini. Kebun ini sudah aku tukar dengan 100 pohon kurma di surga. Sudah, ini bukan milik kita, bukan milik kita lagi. Karena Abu Dahdah tahu bahwa pandangannya itu jauh ke depan. Kalau sudah punya 100 pohon kurma, berarti nopo? Di surga berarti nopo? Pemiliknya pasti masuk toh. Mosok nggak masuk kan? Sudah deposit dulu toh. Deposit 100 pohon kurma di surga. Berarti nanti akan memasuki itu. Nah, itu yang akhirnya setiap orang beriman itu pandangannya jauh ke depan, begitu luar biasa, visioner yang begitu luar biasa. Dan itu pun juga kita di setiap pekan kemudian diisi dengan kajian-kajian itu, bukan karena kemudian ini sebagai kewajiban. Wajib nopo Mbak? Wajib bagi yang mampu, Ustaz. Wajib bagi yang mampu. Kayak haji berarti ini kan? Bukan untuk kewajiban itu, atau karena Pak Azam selalu share, atau Pak Agus atau Pak Mahmud selalu share gitu. Bukan karena itu, tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa nanti reuni kan, reuni di surga setiap hari Jumat, gitu. Karena nanti di surga ada pasar yang berkumpulnya para penduduk surga itu hari Jumat, dan mereka datang ke pasar itu bukan nyang-nyangan, Jumat berkah, nyari Jumat berkah, tapi mereka saling mengenang dulu ketika di dunia seperti apa, selalu berkumpul dalam ketaatan. Dan ternyata ketika pulang, yang tadinya ganteng tambah ganteng. Masya Allah, pulang dari pasar tambah ganteng. Kalau sekarang pulang dari pasar kemeringat. Wes kecut nih. Tapi nanti di surga pulang dari pasar itu tambah ganteng. Lihat istrinya tambah cantik. Wah, Masya Allah, istri-istrinya tambah cantik. Iya. Ya iya kan, di surga nanti kan dapat bidadari tuh. Dapat bidadari insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke halaman 114 bagi yang membawanya. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala ar-rujulatu alamatus sa'ah. Rujulah dan tanda-tanda kiamat. Rujulah dan tanda-tanda kiamat. Mungkin sebagian orang tahu bahwa tanda-tanda kiamat itu ya, menapa mohon Mbak, tanda-tanda kiamat? Matahari terbit dari barat, napa malih? Dajjal muncul, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi ternyata rujulah, para rijal itu juga akan menjadi tanda-tanda kiamat. Loh, antum semua di sini tanda-tanda kiamat nanti. Tanda-tanda termasuk tanda-tanda kiamat, tapi syaratnya adalah mereka para rijal. Bukan asbahur rijal. Bukan siluman rijal, siluman laki-laki. Tapi laki-laki tulen, laki-laki tulen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la yuhaddithukum bihi ghairi. Ya, Masya Allah. Anas bin Malik mengatakan, aku pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW yang mana beliau tidak pernah
menyampaikan itu kepada kalian kecuali menyampaikannya kepadaku. Berarti ini hadis yang langka, nggak banyak para sahabat yang mengetahui. Qala min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, di antara tanda-tanda kiamat, an yadhharul jahlu, muncul kebodohan, bodoh. Dan kita datang ke majelis ilmu ngaji itu kan untuk raf'ul jahli, untuk mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan. Makanya ketika kita datang ke majelis ilmu ngaji itu kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mengetahui apa saja yang memang itu menjadi kewajiban-kewajiban kita. Dan kebodohan, maraknya atau banyaknya orang-orang bodoh itu diantara tanda-tanda kiamat. Sekarang sudah muncul apa enggak? Muncul. Enggak mau ngaji gitu. Terus kemudian mudah berfatwa, mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah. Padahal kalau satu pertanyaan itu disampaikan kepada Umar misalkan, pasti Umar akan bertanya kepada semua para sahabat yang diketahuinya. Kalau sekarang tanya apa langsung fatwa. Nah, gitu. Entah dari Google kah, entah dari apa, dengan mudahnya untuk langsung menjawab itu. Padahal setiap yang ditanyakan kemudian dijawab, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk menjawab sebuah pertanyaan itu. Tapi ketika memang bisa menjawab, maka itu adalah kebaikan. Bukan berarti kemudian nggak boleh menjawab, bukan. Tapi di situ ada tuntutan untuk selalu berilmu agar bisa menjawab dan menyampaikan apapun itu dengan ilmu, bukan serampangan, sehingga kejahilan, kebodohan itu bisa hilang dalam diri kita. Wa yaqillul ilm, ilmu itu mulai sedikit, ilmu itu sudah mulai sedikit yang mau belajar tentang ilmu, sedikit yang mengetahui tentang suatu ilmu itu. Dengan misalkan wafatnya para ulama, karena dengan wafatnya para ulama itu wafat juga, terkubur juga kegundahan, kegelisahan para ulama, hilangnya juga ilmunya para ulama itu. Sehingga ya memang tugas kita untuk terus berilmu, di samping untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, juga agar ilmu itu tetap bisa eksis, tetap ada, tetap kita melestarikan tentang kebiasaan para ulama salaf kita, kebiasaan orang-orang baik, orang-orang soleh yang selalu berdasar dengan ilmu. Namun ketika ilmu itu sudah mulai sedikit, maka itu menjadi salah satu tanda kiamat. Wa yadhharuz zina, merebaknya perzinahan, walayadzubillah, juga sudah mulai nampak saat-saat ini. Sehingga ya tadi dengan ilmu, pasti dengan membentengi keluarga kita, anak-anak kita, diri kita dengan ilmu, agar terhindar dari fahisyah ini, zina ini. Wa tushrabul khamr, minuman keras khamr juga banyak dijual bebas, diminum di mana-mana. Banyak yang mengkonsumsi khamr ini, dan ini pun juga sudah mulai marak.
sehingga ya sudah terlihat tanda-tanda kiamat itu. Nah, kemudian wa yaqillur rijal, sedikit para laki-laki itu sudah mulai sedikit. Laki-laki sudah terlihat sedikit. Lah wong kita lihat misalkan di Kutab antara guru ikhwan sama akhwat banyak mana Ustaz? Dah kelihatan. Gitu. Satu. Berarti perlu diselamatkan. Satu langkah menuju kiamat. Nggih. Sama contohnya tinggal meneruskan toh. Tinggal melanjutkan. Santri, ikhwan sama akhwat lebih banyak mana Zat? Lebih banyak semana? Ikhwan. Oh ya. Itu di Kutab. Gitu. Di Kutab. Tapi lihat yang atas saja lah itu. Itu sudah kelihatan toh. Hati-hati. Dan ternyata di sini wayaksurun nisa, banyak dari kalangan wanita itu sudah muncul banyak sekali. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyima rajulun wahid, sampai 50 wanita itu dipimpin dengan seorang laki-laki. Wis ibaratnya 1:50 nih. 1:50. Nek ayam itu 1:10 maksimal. Nek ayam kata Ibnu Lawam gitu 1:10. Wah, ini nanti bisa sampai 1:50 ya pripun, Pak? Cuma bukan kemudian satu bisa nikahi 50, yang bukan begitu. Tapi jumlahnya begitu banyak. Bisa jadi misalkan di rumahnya ada bibinya, gitu, pak budenya, bulenya, saudarinya. Nah, itu bisa jadi lebih banyak dari kalangan wanita. Ya nggak mungkin bude sama bule kok dari kalangan laki-laki, gitu. Tapi pasti lebih banyak di situ. Lebih banyak di situ. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi, bahwa nanti sampai perbandingannya itu bisa mencapai 1:50. Begitu langkanya para rijal. Berarti antum ini nanti jadi makhluk langka loh, Pak. Jadi makhluk langka, kalau ini perlu dilestarikan. Maksudnya ya perlu ditularkan kepada anak-anak. Makanya nanti dua pembahasan setelah ini judulnya adalah alimni ya abadi ar-rujulah. Ajarilah wahai ayahku tentang rujulah. Tugas antum loh, Pak, untuk mengajari anak-anak laki-laki kita tentang rujulah, agar ya bisa dilestarikan. Ada pelestarian para rijal gitu. Itu harus ada, karena sudah mulai menipis stoknya. Sudah mulai menipis. Wa dzikru qillatir rijal wa kathratin nisa ma'artikabil kaba'ir wa zuhuril jahli wa qillatil ilmi yadullu ala anna qillatar rijal wa kathratan nisa amrun sayyi tatarattabu alaihi mafasid katsira. Disebutnya tentang sedikitnya para rijal dan banyaknya para wanita, disertai dengan penyebutan tentang dosa-dosa besar, maraknya kebodohan, dan juga sedikitnya ilmu. Itu menunjukkan bahwa sedikitnya para rijal dan banyaknya wanita itu perkara yang buruk, yang sangat mungkin terjadi di situ keburukan dan mafsadah yang begitu banyak. Wa qawluhu al-qayyimul wahid ay alladhi yaqumu bi umurihinna wa yuhtamal an yukna bihi an ittiba'ihinna lahu li talabin nikah halalan aw haraman. Dan disebutnya sebanding dengan satu laki-laki, 50:1 tadi, menunjukkan bahwa
yang akan mengurusi mereka para wanita itu diurusi dengan satu orang laki-laki, yang bisa jadi di situ banyak dari para wanita yang pengen nikah, banyak dari kalangan wanita yang pengen nikah entah dengan cara halal ataupun dengan haram. Dan yakinlah bahwa fil hadithi al-ikhbaru bima sayaqa, kama qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari, bahwa hadis ini mengabarkan bahwa itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, maka para rijal ini menunjukkan bahwa sudah mulai sedikit, dan ini akan menjadi di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian hadis yang berikutnya yang menunjukkan bahwa rijal itu atau rujulah itu menjadi tanda-tanda hari kiamat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law lam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dzalikal yauma hatta yab'atsallahu fihi rajulan min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jura." Kalau tidak tersisa di dunia itu kecuali cuma satu hari, maka pasti Allah akan panjangkan hari itu sampai Allah akan mengirimkan seorang laki-laki dari keluargaku, Ahlul Bait, yang namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana bumi telah penuh dengan kezaliman dan keburukan. Maksudnya di sini ada rajul, di sini adalah Imam Mahdi. Bukan berarti antum nanti akan jadi Imam Mahdi. Antum di sini ada yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nama bapaknya ada yang Abdullah? Enggak kan? Tapi insya Allah bukan dari golongan kita di sini, bukan dari golongan kita. Tapi di sini Nabi menunjukkan ada kata-kata rojulan. Maksudnya di sini ada rojulan yang ini akan menjadi tanda hari kiamat nanti, yaitu Imam Mahdi. Bahkan sampai Allah akan panjangkan hari itu. Allah akan panjangkan hari itu dengan nanti setelah itu Allah akan mengutus seorang rojul, seorang rojul. Baik, itu tentang ar-rujulah dan tanda-tanda hari kiamat.